Tonton video ini sampai habis ya. Ya. Rocky Gerung menghina Pak Prabowo. Nggak usah Pak, nggak usah dikasih tahu. Kita udah tahu kok. Saya juga sudah tahu. Pasti nih si jomblo permanen itu ya kan. Si jomblo permanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif T9. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengupdate informasi-informasi terkini yang lagi ramai dibicarakan oleh para netizen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga Anda akan terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Saya tidak perlu berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Tonton video ini sampai habis ya. Ya. Rocky Gerung menghina Pak Prabowo. Ini nih tanggapan Pak Prabowo. Saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Gak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gak apa-apa. Tapi kami paham, kami mengerti. Jadi saudara, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Coba kita lihat pernyataan Rocky Gerung. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Nah, buat Rocky Gerung, Indonesia itu emang negara demokrasi. Jadi boleh mengkritik siapapun yang ada di pemerintahan. Nah, tapi bukan berarti kalau boleh mengkritik itu juga boleh menghina. Jadi Anda ini yang katanya pintar harusnya kan bisa membedakan tuh antara mengkritik dengan menghina. Betul. Dan pendukungnya Rocky Gerung ini pasti kebanyakan dari pasukan sakit hati. No, komennya begini. Dia kan tidak menyebut nama Pak Prabowo. Dia kan tidak menyebut Indonesia. Tapi kan dia cuma menyebut presiden kita. Nah, gini loh maksud saya. Kita itu dalam tanda petik ya, kita itu ya yang ngomong itu sama kalian yang ada di situ semuanya. Jadi yang dimaksud kita itu bukan cuma satu orang, tapi orang banyak, yaitu ya yang ngomong kita itu terus sama audiens semua yang ada di situ. Itu artinya kita. Jadi jangan kamu samakan demokrasi Indonesia itu di zamannya Pak Jokowi dengan di zamannya Pak Prabowo. Kalau di zamannya Pak Jokowi, kalian itu mau menghina Pak Jokowi apa aja. Pak Jokowi itu orangnya berhati mulia. Beliau nggak ngaruh kalian kata-katain. Tapi beda dengan presiden saya yang sekarang nih bos. Dia mantan jenderal nih bos. Didikannya keras. Jadi menurut saya gini aja. Kalau menurut kalian yang berada di situ tuh sama si Rocky Gerung, kalau kalian itu tidak suka dengan presiden dan wakil presiden Indonesia, kalian angkat kaki aja dari Indonesia, enak loh, nggak usah tinggal di Indonesia. Terus gini ya. Ya, saya kira saya setuju dengan abang ini. Kalau Rocky Gerung dan para koronco-koronconya memang tidak senang dengan Indonesia, ya lebih baik angkat kaki dari Indonesia. Silahkan cari negara yang bisa menerima dia dan gerombolannya. Misalnya tidak menyebut nama, hanya menyebut presiden ke-8, itu kata kalian nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya saya bilang si Dungu ini bujang lapuk, si Dungu ini nggak bisa berdiri, si Dungu ini impoten, si Dungu ini sukanya sama-sama pria. Nah, kalau saya bilang si Dungu kan perkataan saya itu tidak menyinggung seorang kan, bener kan? Delogok. Pernah nggak kalian berpikir para pembenci Jokowi, ya elit-elit politik yang di atas sana jarang sekali menyenggol seorang Prabowo, karena tahu sekali ya
jika mereka sering menyenggol seorang Jokowi, memfitnah seorang Jokowi, Bapak Jokowi itu hanya diam. Dari saat Bapak Jokowi menjadi presiden pun Bapak Jokowi tidak pernah menanggapi. Tapi di saat Bapak Prabowo menjabat itu berbeda dengan Jokowi. Ya, Bapak Prabowo akan tegas untuk rakyat Indonesia. Apa yang dijalankan pemerintah jika itu sudah benar dan baik, dan jika ada yang menghalangi, maka Bapak Prabowo tidak segan-segan untuk menindak. Nah, ini yang ditakutkan oleh para pembenci Jokowi ini. Mereka tidak lantang untuk menyerang Prabowo, tapi menyerang seorang Jokowi, mengkambing hitamkan seorang Jokowi, karena mereka takut dengan seorang Prabowo. Faktanya seperti itu. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Iya. Nggak usah Pak, nggak usah dikasih tahu. Kita udah tahu kok. Saya juga sudah tahu. Pasti nih si jomblo permanen itu, ya kan? Ya. Si jomblo permanen. Siapa lagi yang berani kalau bukan dia, ya kan? Hanya dia yang mentolol-tololkan pemimpin, cuman dia, nggak ada lagi yang lain. Ya udah Pak, maklumin aja Pak. Karena dia makannya di situ Pak, dengan cara menjatuhkan, menghina orang lain, itu loh. Bapak baru sekali di sini dia. Kalau Pak Jokowi makannya dari situ. udah kenyang, di sini dia, dicaci maki dia selama 10 tahun ini. Cuman untung aja Pak Jokowi nggak menanggapi, dianggap kentut lewat aja sama Pak Jokowi. Selama Pak Jokowi berkuasa 10 tahun, habis tuh Pak Jokowi sama dia. Dan sampai purna tugas pun masih aja disebut-sebut nama Pak Jokowi. Karena dia makannya di situ Pak, dengan cara seperti itu. Jadi harap maklum aja gitu. Bapak baru sekali. Atau gini nih Pak, saya punya ide nih Pak. Bapak pakai mode Soeharto aja sekalian Pak. Bodoh amat, ya kan? Orang yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa ini atau yang memprovokasi sesama anak bangsa, sikat Pak. Itu. Ngapain dibiarin gitu kan? Karena mereka itu nggak memberi solusi. Kalau memberi solusi sih nggak apa-apa, terima gitu. Yang keluar dari mulut mereka itu hanyalah cacian makian. Mereka itu berlindung di balik kebebasan berpendapat. Itu di situ. Nah, mereka lupa bahwa kebebasan berpendapat itu juga ada batasnya. Gitu loh. Jadi mereka di situ. Hina sana, kebebasan berpendapat. Hina sini, kebebasan berpendapat. Nah, mereka berlindungnya di sana, Pak, gitu. Jadi pemerintah harus tegas menindak orang-orang yang seperti ini. Mereka itu udah kebablasan. Makanya saya bilang, pakai mode Soeharto aja sekalian Pak. Kasih efek jerah Pak kepada orang-orang yang seperti ini. Karena kalau tidak ada efek jerah, mereka itu kedepannya akan makin menjadi-jadi Pak. Tapi kalau udah ada efek jerah, ya setidaknya dia kapok lah begitu. Maunya begitu Pak. Bodoh amat orang bilang otoriter kayak apa kayak. Yang penting negara ini aman. Itu Pak. Jadi kami mohon sama Pak Presiden Prabowo, tolong tindak orang-orang yang seperti ini. Kami berharap banget dulu setelah Bapak terpilih jadi presiden ini, ketegasan Bapak yang dulu itu harus dipertahankan di sini Pak. Jadi orang-orang yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa ini, sikat Pak, karungin. Iya.